Apa Oke. kabar? Wah, sehat-sehat. Oke, Mas Menteri, sebelum kita mulai, Vicky boleh nantang dulu nih, buat Boleh, adu boleh. lagi. Siap ya? Tapi kok tempatnya Vicky ini agak redup, kenapa ya? Iya, lagi redup nih Mas Menteri. Soalnya, apa ya, sama kayak perasaan gitu loh. Karena apa ya, pariwisata di Indonesia itu belum bangkit gitu loh. Tenang aja, Jadi Vic. coba Jangan tenangin dulu sedih ya karena nanti. jangan sedih karena kita ini lagi kerja keras banget nih untuk pariwisata hashtag di Indonesia aja, makanya ngundang Vicky Naki biar pariwisata hashtag di Indonesia saja makin mantap. Wah, cakep banget. Kalau Vicky sih kemana aja, bebas lah. Asalkan sama Mas Menteri dan melihat indahnya Boleh Indonesia. pantun dulu nggak? Boleh pantun dulu nggak? Boleh, tapi sebelum itu kita hidupkan lampu dulu dong, biar asik dong. Oh, hidupin lampu One, dulu. two, Oke. three, let's go. Kalau di sini sudah. Wah, magic ya. Ah, Magic dong. magic. Magic, Jalan-jalan ke magic. Pulau Derawan. Asik. Wisata di Indonesia aja emang nggak ada lawan. Oke. Oke. Oke, good. Boleh lagi. Terus, Tapi kita bakal balas-balas pantun deh. Tapi iya. ini turn Mas Menteri dulu. Aku ada beberapa pantun nih buat Vicky nih. Jalan-jalan ke Boleh. Sukabumi. Cakep. Beli mochi buat si Tari. Oke, cakep. Oke, buat Kalau ada Vicky di sini, oke. yang sendiri. Wah, siap sendiri. Oke. Ke pasar jalan kaki. Nggak ada Cakep. teman, perginya sendiri. Cakep lagi. Kalau ada Vicky Naki, cewek-cewek udah pasti pada ngantri. Enggak juga lah. Mas Menteri bisa. Ya, tapi Vicky ada juga nih pantun buat Mas Menteri. Boleh. Lanjut, Lanjut ya. ajar, ajar. Ajar. Kukira pita ternyata pepaya. Wah, Cakep. wah, ternyata Mas Menteri ganteng banget ya. Waduh, nggak enak nih. Sisiran dulu deh, sisiran dulu. Bentar, bentar. Wus, oke. Aduh, sisir Vicky nggak ada. Jadi Vicky pakai tangan aja kali. Oke, kita Lanjut, ada duri di dalam selop. cakep. Mas Menteri, kita memang yang paling top. Asik dong. Mantap, mantap, mantap. Oke. Gimana nih, Mas Menteri, kabarnya sehat lah pasti ya? Sehat, alhamdulillah. Aku banyak ketemu sama pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif keliling karena ingin memberikan semangat, memberikan motivasi di saat pandemi dan sulitnya ekonomi. Jadi aku banyak beri mereka kiat-kiat gimana mereka bisa bertahan, kasih program yang paling dibutuhkan, dan mudah-mudahan bisa membantu membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Oh, very nice, very nice. Mas Menteri, tapi Vicky mau nanya nih, kan Vicky nih suka banget sama bahasa ya. Mas Menteri, kalau boleh tahu bisa berapa bahasa sih? Bahasa cinta, Wis. bahasa gaul, bahasa Jakarta Selatan, Oke, bahasa gaul berarti bisa ya. Bahasa cinta berarti bisa ya. bahasa cinta bisa sedikit-sedikit kalau lagi Mbak Nurnya lagi ngambek, kadang-kadang pakai bahasa cinta. Kalau Mbak Nur lagi ngambek. Kalau bahasa cinta mungkin Vicky harus belajar dulu nih, soalnya kan Vicky belum menemukan cinta. Sebentar lagi, Vic, kalau misalnya frekuensi untuk memperkenalkan wonderful Indonesia ke cewek-cewek luar negeri ini akan banyak peluangnya nih, Vicky bisa dapat jodoh. Amin. Amin. Tapi Vicky masih 20. Masih muda banget. 20 itu waktu aku 20 baru lulus kuliah, baru lagi mulai semangat-semangatnya kerja dulu. Aku habis kuliah kerja, terus 27 udah di PHK. Berarti
Kalau pendapat Mas Menteri, kalau melihat keadaan sekarang bagusnya Vicky ini di umur berapa ya? 25 kah? 26 kah? Nggak ada ininya sih rumusnya. Oke. Yang penting pas udah ketemu cocok aja. Terus Oke. yang follow your heart, yang paling Follow your penting heart. Yes, there it itu is. yang paling Follow your penting. heart. Yes, yang paling penting itu. Anyways, aku mau nanya lagi nih. Apa aja nih yang Mas Menteri kangenin dari Wonderful Indonesia, misalnya Mas Menteri lagi di luar negeri? Waktu dulu di luar negeri pasti yang paling ngangenin kan Bali ya, karena Bali Balik. itu jadi ikon yang utama di kalau bicara tentang pariwisata Indonesia. Tapi yang paling ngangenin juga kuliner, karena kita Kuliner. punya kuliner-kuliner yang udah juara dunia seperti rendang, seperti beberapa kuliner andalan. Nah ini yang juga ngangenin. Terus kalau kebetulan saya ada investasi bareng-bareng temen di kebun kopi di daerah Magelang. Di situ ada resort kecil, kangen banget kalau lagi di luar negeri itu pengen ngerasain balik ke Jawa Tengah, ke Magelang. Di situ ketemu sama para pengrajin UKMKM, para petani kopi. Itu ngangenin banget kalau lagi di luar negeri. Iya, iya. Tapi Vicky dengar Mas Menteri dari Riau katanya. Benar kah? Aku tuh fake aneh banget. Jadi satu Indonesia ya. Jadi bapakku orang Sulawesi, Satu Indonesia. ibuku Oke. orang Jawa, keturunan Jawa Tengah, ada darah Sundanya, lahir di Indramayu. Aku sendiri lahir di Sumatera, di Riau, Oh. tapi besarnya di Jakarta. Terus sekolahnya sempat di luar negeri. Jadi Waduh. bahasanya nyampur-nyampur, jadi bisa ngerti sedikit bahasa Sulawesi tempat asal ayah, Jawa, Sunda ngerti dikit-dikit juga. Terus bahasa Sumatera dulu ada logat Sumateranya. Terus bahasa Jakarta. Tapi kalau di aku baca sih Vicky ini yang udah punya kemampuan bicara berapa bahasa nih, dan belajarnya dari mana, Vic? Aku pengen nanya nih sekali-sekali. Um, bisa 5, tapi itu juga masih mempelajari sih, Mas. Ada bahasa Indonesia, maksud bahasa Indonesia kita hitung aja ya. Bahasa Indonesia, Bahasa bahasa Indonesia. Inggris, Rusia, Spanyol, dan Romania. Wih, Rumania. Romania. Wow. Mas Menteri pernah ke Romania? Rumania, aku belum pernah ke sana, tapi pengen banget ke sana karena katanya dengar-dengar punya banyak. Dulu punya teman dari sana, dari Bukares. Bukares ya? Bukares, ya, kapitalnya, ya, ibu kota. Oke. Iya, dan Kalau ke Spanyol atau Rusia gitu, belum pernah. kalau ke Rusia udah ke Moskow dulu. Kita ada program waktu di DKI, Sister City sama Moskow. Jadi ada beberapa program pertukaran budaya, pertukaran dari pembicaraan mengenai anak-anak muda, bisnis juga, investasi, perdagangan. Dan ya negara-negara itu sih Spanyol gara-gara nonton Money Heist tahun lalu jadi bisa vamos Vamos a comer, amigo. vamos. Waduh, Dan oke. Tapi kalau gimana nih? bahasa Rumania nggak ngerti sama sekali. Rusia ada sedikit-sedikit kayak spasiba gitu bisa. Spasiba. Privet. Zdravstvuyte. Prive. Oh, Stratifice. Itu artinya apa tuh? Halo. Halo, oke. Tapi awal hobi bikin konten-konten di YouTube terus di media sosial itu dari mana awalnya? Oh, kok bisa? Oke. Jadi awalnya itu Vicky ngelihat ada YouTuber Indonesia yang buat konten ngobrol sama orang luar gitu. Karena Vicky dan ini kayaknya seru deh bisa ngobrol sama orang luar sekalian apa praktis English karena waktu itu bahasa Inggris Vicky masih jelek ya, Mas. Jadi ya udah. Oh bisa gitu, jadi Vicky cobain, waduh seru juga. Dan mereka itu kayak ngajarin gitu loh, bahasa mereka ke Vicky, dan Vicky juga nggak mau kalah dong, ajarin juga tuh bahasa Indonesia kayak gini, gitu-gitu. Dan akhirnya tertarik belajar bahasa,
Dan akhirnya buat konten YouTube, karena kayak setiap ngomong pakai bahasa mereka, mereka itu yang kayak, wow, kok bisa bahasa gue kayak gitu loh. Dan excited dan kayak jadi lebih dekat aja gitu kalau ngobrol pakai bahasanya mereka. Dan Dan reaksi-reaksi itu yang kayak seru, dan akhirnya Vicky upload ke YouTube, dapat komentar yang positif, orang-orang bilang yang jadi terinspirasi dari Bang Vicky kayak buat belajar bahasa Inggris, bahasa ini, jadinya diterusin deh hobinya gitu. tapi Vic, aku dulu pernah dikasih tahu ya, cara terbaik belajar bahasa itu adalah punya kenalan perempuan dari negara situ, malah punya pacar gitu, pasti langsung belajar bahasanya jago banget. Bener nggak sih? Em, Bisa jadi sebenarnya benar, bisa jadi aja sih. Bisa ya? Iya, tapi dua sih mungkin. Kalau menurut Vicky ke negaranya langsung, wah, of course ya itu pasti cepet banget karena kan telinga kita terbiasa mendengar-dengar itu. Dan mungkin juga benar punya pacar. Mas Sandi, Mas Menteri kayak pernah nih punya pacar dari luar. Aku mesti hati-hati nih karena ada Mpok Nur Ada dengerin foto ya? juga di sini. Iya, deket-deket sini. Maaf, Nanti tiba-tiba malam-malam dia sikut aku. Apa kamu ngomong sama Vicky? Nanti diingetin malam-malam biasanya pas mau tidur. Tapi waktu lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman luar negeri, sama cewek-cewek bule itu suka juga promosiin nggak Wonderful Indonesia? Suka cerita nggak tentang Indonesia, terus ngajak ke Indonesia buat apa wisata maupun ya mempromosikan lah Wonderful Indonesia ini. sering banget. Soalnya kan Vicky setiap malam kan main Ome TV, dan itu hampir setiap malam ya pasti ada untuk yang mempromosikan Indonesianya. Contoh misalnya ketemu sama orang luar, terus ngobrol. Tiba-tiba dia nanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Terus Vicky langsung ngomong, tahu nggak Indonesia? Indonesia di mana ya? Terus Bali tahu nggak? Oh, tahu. Jadi mereka tuh kayak nggak tahu Indonesia tapi tahu Bali. Jadi makanya Bali itu di Indonesia loh gitu. Dan bukan hanya Bali aja, banyak lagi yang tempat-tempat yang keren selain Bali di Indonesia gitu loh. Dan kenalkan juga kita punya banyak pulau, kita makanan-makanannya, street foodnya, one of the best. Kayak gitu sih. Tapi kalau dilihat ya, kan nggak gampang ya untuk bikin bule-bule itu tertarik datang. Opening line-nya kayak gimana sih tuh? Bisa contohin nggak? Kalau kayak apa killer line gitu untuk ngebuka, kan icebreaker-nya tuh pakai apa biasanya tuh kiat-kiatnya Vicky bisa narik perhatian cewek-cewek atau calon yang bakal dipromosiin Wonderful Indonesia. Oke, kiat-kiat, ngeri juga nih bahasanya. Inilah contohin deh, paling nggak contohin gimana caranya lagi ngerayu gitu. Yo, misalnya gini ya. Oke, kamu dari mana? Udah pernah belum ke Indonesia? Tahu nggak sih kalau ya Indonesia itu salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi sama orang-orang asing kayak foreigners juga. Karena memang ya it's one a beautiful country, right? Terus ya kayak ayolah main-main ke Indonesia. Terus kadang-kadang mereka juga suka ngomong, oh, aku juga sebentar lagi juga nggak tahu setahun lagi atau misalnya habis pandemi mau ke Indonesia, aku mau ke Bali, gitu. Jadi opening line yang paling Biasanya gitu mereka tuh, duluan sih, malah. oh mereka duluan ya? Mereka duluan. Bahkan, Mas Menteri, percaya nggak sih, ada orang luar, jadi kita tanya gini, coba sebutkan 3 hal yang kamu ketahui tentang negara kamu. Pikirannya. Dia agak bingung-bingung gitu. Terus pikirannya tentang, aku dari Indonesia loh, malah dia lebih tahu tentang Indonesia daripada negaranya sendiri. That's crazy. That's crazy. Itu sih, kita berarti kan punya tantangan ya di tengah era teknologi digital, gimana caranya mempromosikan Indonesia. Karena waktu saya ini bicara 30 tahun yang lalu, waktu sekolah di luar negeri, saya sekolah di, ya boleh dibilang itu tempat yang cukup terpencil di Amerika. Itu satu sekolah itu jangankan pernah dengar Indonesia, sebagian yang dengar Bali aja itu nggak banyak gitu loh. Jadi salah satu cara memperkenalkan itu adalah dulu belum ada zaman digital ya, jadi seeing is believing, kita perkenalkan makanannya. Jadi memang pariwisata itu
dekat banget sama kuliner. Jadi kita Boleh. promosikan melalui makanan, melalui baju, fashion. Aku dulu selalu bawa baju selain batik, juga bawa baju ya kopiah atau baju Melayu, kadang-kadang belangkon. Nah, ini yang ya jadi challenge sekalian opportunity gitu buat diaspora-diaspora yang ada di pelosok dunia untuk memperkenalkan Wonderful Indonesia. Dan kita sekarang punya website indonesia.travel sama Pesona ID _travel. Ini saya masuk baru 300-an ribu. Saya bilang saya challenge, saya mau kalian itu di follow millions, dan caranya adalah gimana? Collab, kita harus collab terus supaya messaging sama pesan-pesan kunci kita untuk menarik wisatawan era baru, apalagi sekarang ada pandemi, itu bisa kita lakukan. Jadi thank you banget nih Vicky udah mau gabung sama kita. Tapi Vicky ini kalau di Indonesia ini udah pernah ke destinasi mana aja nih? Atau kalau ditanya yang paling pengen tapi belum pernah datang, Vicky kemana? Dan yang banyak udah teman-teman juga ke ini Labuan Bajo, pengen ke situ, Udah? pengen ke sana, tapi pengen belum. Oh belum, oke aku catat ya Labuan Bajo. Terus? Mas Menteri mau ngajak, ayo. Aku mau ngajak, tapi challenge-nya ada. Aku mau kita bikin beberapa konten yang keren tentang Labuan Bajo dengan Pesona ID _travel dengan target yang spesifik. Saya mau ada engagement sama conversation. Ini kan banyak nih. Ini kayak Abdul Sabir, Tombolo Pao, Rahmat Samudra, Lombok nih pada komen gini. Ini engagement nih. Ini harus kita lakukan satu pendekatan agar reach daripada pesan kita sama engagement sama algoritma kita dapat. Nah, aku lagi mau rumusin. Terus nanti kita bikin konten bareng di Labuan Bajo. Gimana? Deal nggak? Waduh, seru sih, seru. Boleh. Let's think about it. Ya. Tapi Vicky udah pernah ke Bali, udah pernah ke Pulau Mande. Udah Pulau Mande, udah. Wih, keren. Onde Mande. Onde Mande. Wah, Onde Mande. Onde Mande. Ranca Bana. Ranca Bana. Tapi Vicky pernah kan, Vicky dekat sama Pekanbaru ini, pernah ke Bintan nggak? Kita juga lagi sekarang mau kembangkan Bintan. Udah pernah juga ke Bintan. Kemana paling senang ke Bintan? Ke Bintan baru sekali sih, dan itu kemarin ke Crystal Lagoon. Oh, yang di Lagoy ya? Yep. Di Lagoy itu ya salah satu daya tariknya ada Crystal Lagoon. Terus kalau suka sports, sports tourism, di situ banyak banget buat triathlon, buat maraton, buat golf. Dan yang paling menarik tuh di Bintan, selain tempatnya enak tuh ada makanan yang paling keren, namanya gonggong. Gonggong. Oke, gonggong. Nah, jadi menurut aku sih keren banget kalau misalnya kita juga di sana ada desa wisata di Bintan yang terkenal tuh, di namanya Ekang Anculai. Wah, itu keren banget, desa wisata Ekang Anculai itu deket banget. Jadi kayak di desa tapi sebetulnya fasilitasnya hampir kayak bintang 5 lah, dan kita dapat sensasi macam-macam. Keren banget di Bintan. Aku salah satu tempat favoritku tuh yang nggak terlalu jauh dari Singapura tuh Bintan, dan makanan laut yang di Bintan itu jadi favorit. Kalau Vicky favoritnya apa makanannya? Rendang. Oh, rendang. Rendang apa? Rendang apa emang rendang? Aduh, ini baru tahu juga Vicky, ini ada banyak macamnya rendang. Ada rendang payakumbuh, ada rendang maninjau, ada rendang ayam. Rendang dari mama. Apalagi sekarang jarang pulang, jadi rindu rendang dari mama. Tapi ini Mas Menteri, kamu udah kemana-mana lah ya, kalau di Indonesia, dan Vicky kayak baru
ya sedikit lah menuju apa wisata-wisata di Indonesia, dan mungkin teman-teman juga yang nonton pengen kemana gitu ya. Apa yang Mas Menteri rekomendasikan? One place. Kalau if there are 5 super priority destinations, Lake Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika di Lombok, Likupang di Sulawesi Utara. Ini ada 5 yang aku rekomen untuk Vicky, nanti kita collab. Dan di 5 destinasi super prioritas ini ada banyak juga produk-produk ekonomi kreatifnya seperti makanan, kuliner, maupun juga kita bisa lihat fashionnya, kerajinan tangannya, pokoknya keren banget. Dan kalau kita lihat, selain daripada 5 destinasi super prioritas ini yang kita lagi kembangkan di hashtag Indonesia aja ini, kita pengen revive Bali sih. Bali lagi terpuruk banget, Bali lagi ya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dari segi ekonomi, banyak yang kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, dan kalau kita lihat sekarang lagi booming work from Bali. Waktu saya mulai bertugas, Vicky, cuma 2.000-2.500 yang datang ke Bali tiap hari, sekarang udah di level 9.000 ke atas. Jadi saya punya satu obsesi ingin membangkitkan kembali pariwisata dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tapi kalau ditanya tempat wisata di Indonesia, hampir setiap pelosok Nusantara itu ada tempat-tempat wisata yang keren-keren banget. Mulai dari yang destinasi wisata berbasis alam seperti desa wisata, ada juga yang berbasis budaya, berbasis olahraga, dan banyak banget, keren-keren banget. Oke. Tapi Vicky mau balik lagi nih ke pembahasan kita tentang orang luar tadi ya. Setiap, nggak tahu deh, bule-bule di sana itu pasti hampir semuanya itu kayak tahu Bali. Yang lagi-lagi bahkan kadang mereka nggak tahu. Jadi itu gimana ya? Biar semua wisata bisa kayak gitu juga loh. Diketahui dengan orang luar gitu. Ini gimana caranya? Walaupun mereka belum pernah ke Bali, tapi mereka tahu gitu. Caranya menurut aku sih, seeing is believing ya. Jadi harus ngajak mereka, engage mereka untuk melihat paling nggak materi-materi yang kita promoin. Dari materi-materi, apalagi kalau kita collabs bareng-bareng, kita punya kesempatan untuk menampilkan materi-materi yang spektakuler gitu ya. Kemarin ada materi tentang Danau Toba, tentang Bali, ada materi Aku Rindu Bali atau We Are Waiting. Itu tiba-tiba jadi sangat menarik buat mereka, dan begitu mereka tertarik dari mata, biasanya turun ke lidah. Kirimin produk-produk makanan kita. Dan sekarang kita lagi kerjasama sama restoran-restoran Indonesia di luar negeri untuk spice up the world. Jadi kita ingin makanan-makanan Indonesia sebagai daya tarik masyarakat dunia untuk mengunjungi Indonesia. Karena pariwisata berubah nih di era COVID. Pariwisata di sini lebih personalized, customized, localized, and smaller in size. Jadi kita juga harus mengubah cara kita mempromosikannya dan menggunakan big data, menggunakan pendekatan teknologi digital. Oke. Tapi teman-teman dari luar negeri udah boleh kan masuk ke Indonesia untuk wisata? Oh, jadi border kita ini untuk wisatawan rencananya mudah-mudahan didoain nih, Vic. Kita coba kuartal ketiga secara uji coba kita akan mulai. Tapi sebetulnya perbatasan kita untuk pengunjung dengan kategori essential traveler nggak pernah tertutup sih. Tapi kita akan mulai buka untuk wisatawan secara bertahap, tentunya sesuai dengan keadaan COVID. Kalau kayak sekarang kan kita harus hati-hati, COVID-nya lagi naik. Jadi kita tunggu sampai COVID-nya merendah. Setelah COVID-nya merendah, keadaannya kondusif,
kita rencananya sih buka untuk Bali dulu sebagai pilot project itu kira-kira di kuartal ketiga. Oke. Ada nggak nih mungkin teman-teman di rumah yang pengen dapetin info-info tentang Wonderful Indonesia? Apakah ada platformnya, Mas Menteri? Platformnya ada ya. Kalau kita tentunya ada di pesona_id_travel, ada hashtag Wonderful Indonesia, itu bisa diakses di website indonesia.travel, dan ada juga Instagram kita yaitu @indtravel. Nah, ini yang kita harapkan bisa jadi gateway informasi-informasi terkini tentang pariwisata Wonderful Indonesia. Dan di situ juga nanti akan ketemu produk-produk ekonomi kreatif kita. Kita punya produk-produk ekonomi kreatif yang menurut saya berkualitas dunia. Dan sekarang Indonesia untuk ekonomi kreatif udah posisi 3 loh. Sekarang Amerika posisi pertama dengan Hollywood, Korea dengan K-pop posisi 2. Indonesia sekarang dengan ada dangdut, ada macam-macam lah, musik maupun film, sekarang kita udah posisi 3 dari segi kontribusinya terhadap ekonomi. Oh, very nice. Oke, kita udah ngomong-ngomong tentang ya Wonderful Indonesia, banyak deh. Tiket ada games nih. Kita main games dulu kali. Mau nggak, Mas Menteri? Kita main games. Boleh main games, tapi jangan pakai bahasa Rusia. Karena sholat, nah. Iya. Oke, ini kita ada beberapa lokasi ya wisata. Oke. Nah, kita bakal main games tebak lokasi. Nah, waduh, ini dia nih. Ini dia. Ini bisa menyesatkan ini. Kamu menyesatkan. Iya, ya. Karena tadinya nggak ada tuh dalam skrip aku tebak lokasi. Ini berarti dijebak nih sama teman-teman pesona ini. Mas Menteri. Silakan. Oke, nomor pertama ya. Tapi ada clue-nya kok, tenang. Ada clue-nya. Ada ya? Nih. Nah, clue-nya itu gumuk pasir bekas area tambang. Berlokasi di Jalan Raya Pusung, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Tempatnya? Tempatnya? Bintan lah. Ya benar. Apa ini namanya? Namanya? Itu kalau tidak salah di Kijang, bukan? Kijang. Kijang. Bener nggak? Salah. 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 Apa itu? Salah. This is Bukit Pasir Busung. Oh, Busung. Ya. Oke. Jadi itu skornya 0-0 ya. Sekarang aku juga punya, tapi kuliner. Bentar. Enggak, supaya ada skornya, Kalau nggak menarik. Kok 0-0? Kan Mas Antri kan kalah. Iya, 0. Nah, sekarang aku ada games juga. Ya, Ada games juga. Dan Vicky mesti tebak nama dari makanan ini. Makanan. Wah, ini nggak ada juga nih di skrip Vicky nih. Di Jepang juga ya. Ya, ada 2 makanan dan tebak yang makanan dari negara mana dan nama makanannya apa. What? Ready? Okay, ready. Pertama, makanannya. Oke. Negara? Negaranya mana, makanannya apa? Mas Menteri curang, nggak ada clue. Cluenya ini adalah daging yang ditusuk oleh besi. Udah sate itu mah. Sate kalau di ini
Ini benar, sate dari mana? Oh my god. Negaranya harus tahu ya? Iya, Wow. ini sate. Itu ya Indonesia kali. Oke, benar. Benar, benar. Tapi kalau ini itu besi ya tusukannya ya? iya. Oke, nggak mungkin. Dia aslinya dari sebuah negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin. Oke, Rusia. Oke, 1-0 berarti ya. Ya, pikir Oke, next Vicky. Nah, adanya. Nah, ini mau lihat gambarnya langsung udah. Mungkin udah tahu dan mungkin kebayang-bayang memori. Tadi itu namanya sate dari Rusia, ternyata ada namanya shashlik. 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 Shashlik, oke. Shashlik. Nih, mungkin Mas Menteri langsung kebayang juga nih memori-memori yang pernah dihabiskan di sini, mungkin bersama. Oke. Ya. Oh, ini mah di Bintan lah, di Crystal Lagoon ini cantik. Ya, Crystal Lagoon. Wah, Vicky masih ingat sih ngapain aja di sini. Kan ada yang itu yang pakai surfing, pakai kite gitu ya. Kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Wow. Exactly. Dan itu kolamnya air asin. Iya. Ini udah kayak pantai sih, udah kayak ini gila keren banget. Oke, gantian ya aku ya sekarang ya. Skor. Loh, bukannya tadi udah cuma 1 doang? Enggak banyak, ini kan kita ganti-gantian. Oke deh, boleh. Vicky skornya 1, aku 1 juga. Ya. Oke, tebak. Makanan ini dari mana dan namanya apa? Indonesia. Salah. Aduh, masa? Itu bolu yang Vicky makan pagi-pagi, tahu Mas Menteri? Ini bukan. Ini 3, 2, 1. Close the door. Apa? Ini adalah muffin. Berasal dari Inggris. Makanan tradisional berbentuk gulungan bundar dan tipis. Bahan dasarnya terbuat dari adonan roti yang diberi ragi. Cara makannya cukup unik. Harus disobek dulu dan diberi mentega, kemudian dipanggang lagi. Nah, tadi yang harus dipanggang dulu. Ya, ini muffin ya dari Inggris. Muffin. Oke, muffin. Kalau ini? Oke, oh. Ini dulu. Ini Indonesia. Iya, ini baru yang sering Vicky makan. Yaitu bolu apa ya namanya ya? Bolu itu namanya. Ya, betul. Bolu kukus dari Indonesia. Kukus from Indonesia. Berarti Vicky dapat setengah ya? Berarti 1,5. Jadi skor 1,5, 1,5. 1,5. Oke, Oke lagi ya. Oke. Nah, ini nih. Wow. Kita langsung tahu apa perlu clue? Perlu clue karena rumah dan aku pernah lihat tapi aku belum pernah ke sana. Oke. Merupakan rumah pembakaran arang terletak di Desa Kuala Sempang, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Iya. Ini Closer look. Lihat. Iya. Aku tahu ini sebagai salah satu daya tarik wisata di Bintan. Tapi aku nggak pernah ke sana, jadi tolong dikasih tahu apa. 0 aku nih. Rumah arang. Rumah arang. Oke, skor tetap 1,5, 1. Oke, sama-sama belum Berikutnya. Ini sama-sama. Berikutnya. Next up, we have, itu apa ya? Kentang kah? Apa itu? Vamos. Oh, Espanyol. Croquetas de bacalao. Es comida de España. ¿Sí?
Makanan dari Spanyol. Si. Benar. Si. Si. Apa namanya, Mas Menteri? Croquetas de bacalao. Ya ampun, nama makanan aja susah, belum makan namanya aja udah susah. Terbuat dari kentang yang ditumbuk, memiliki bentuk lonjong seperti kroket. Bedanya croquetas de bacalao menambahkan ikan cod pada resep pembuatannya. Oh, berarti ya kayak mashed potato gitu lah ya. Muchas gracias. Ini risoles dari Indonesia. Lovely. Betul. Risoles adalah pastry berisi daging, biasanya daging cincang dan sayuran yang dibungkus dadar dan digoreng setelah dilapisi tepung, panir, dan kocokan telur ayam. Skor 2-1. Tadi Vicky ada setengah tau, Mas Menteri. Iya, ditambah. Jadi skornya Vicky berhasil setengah nambah. Oh iya benar ya. Tadi Spanyol nggak dihitung. Oh, karena dikasih tahu ya nggak dihitung. Nah ini nih, this is gonna be a little bit tricky. Okay. Bintang lagi nih. No. No. Aku tahu ini. Apa? Ini pantai di Lagoy, di Bintan. Ya, ini di sebelahnya lapangan golf. Namanya Tanjung. Nope, there's no Tanjung. Pantai terpanjang di Kepulauan Riau. Pantai terpanjang. Terpanjang di Kepulauan Riau, berjarak sekitar Pantai Trikora. Yap, bener banget. Oke. Skor 2 sama. Udah pernah kesini? Terakhir. Kesini udah pernah? Udah, kalau itu. Oke, good. Oke, terakhir from me. Okay. Oh, enggak, ada 2 lagi. Dreng. Semprong. Salah. Bukan ya? Wow, kayak semprong. This is Neula dari Vamos. Neula termasuk dalam kategori biskuit yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu, putih telur, dan perasan lemon dan mentega. Okay. Dan yang benar ini tadi sudah disebut. Nah ini baru semprongnya, ampun. Kue semprong adalah makanan kue kering yang berasal dari Indonesia. Kue ini berbentuk silinder atau panjang seperti pipa dengan rasa yang khas dan unik. Kue semprong juga hadir dalam bentuk lain seperti bentuk segitiga dan persegi panjang. Rasa kue ini tidak terlalu manis dan akan renyah dan gurih ketika digigit. Skor 2,5-2. 2,5-2. My turn. Yeah, this one is okay. Ready? Ready. Waduh, ini di mana? Ini di Kelenteng. Terdapat sekitar 1.000 patung wajah dengan ekspresi yang berbeda. Arsitekturnya mirip tembok Cina di Tiongkok. Ini di Bintan juga ya? Di clue-nya nggak dikasih tahu sih di mana. 1.000 patung coba wajah dong, dengan ekspresi. clue-nya masa cuma segitu? Iya, as you can see their faces. Look at their expressions. Patung Buddha ya ini ya? Mas Menteri lagi googling ya? Iya. 1.000 wajah. Ada di Tanjung Pinang. Namanya? Patung 1.000. Here it says Vihara. Vihara di Kepulauan Riau. Oh, di Kepulauan Riau. Oke. Skor terakhir adalah 3. Kan Vicky benar. 4. I got it. Sarmela benar. 4-3. 4-3. Menang Vicky. Belum. Jadi Vicky akan pergi ke Labuan Bajo with me. Final one, not yet. Oh, not yet. Not yet. Ada satu lagi.
Oh, ini penentuan nih 4-3 skornya soalnya. Bukan dong, mau imbang apa mau kalah, Mas Menteri? Haha. Oh, Vic, oh, Vicky, are you there? Mas Menteri, you there? Yes, yes, I'm Oke, here. lanjut ya. Lanjut. Ah, Pulau Penyengat. memiliki luas sekitar 1,5 lapangan sepak bola. Memiliki nama lain, Pulau Berlaras Pasir karena hamparan pasir lembutnya. Pulau di Bintan namanya Pulau Berlaras Pasir. Curang, curang. Kan ada teknologi. Iya bener sih, nggak ada yang suruh larang lihat itu sih bener. Kan tadi peraturannya nggak ada. Pulau Beralas Pasir, Pulau Beralas Bakau, pulau di Kepulauan Riau, Yep. di Pulau Bintan, White Sand Island, surga tersembunyi di Bintan. Pasir Putih, Pulau Pasir Putih, ya. Ya, Pulau Pasir Putih, Beralas Pasir, objek wisata di Bintan, simpan sejuta pesona. Pulau Beralas Pasir, surga tropis Laut Cina Selatan. Simpan sejuta pesona Indonesia. Nah, sambung aja. Merebah di Pulau Beralas Pasir. Mutiara Pulau Bintan. Kenapa? Karena beralas pasir putih. Keren. Keren banget. Oke, dan Skor akhir dimenangkan oleh imbang. Vicky 3,75 dan 4. Oleh karena itu Vicky bisa mendapatkan hadiah pergi ke Labuan Bajo Bersama The One and bersama Mi bersama and The One your and only Mr. Menteri Santiago Uno, numero uno. numero 1. Berarti Mas Menteri ini ada keturunan Spanyol, kan? Ya nggak sih? Si. Yo sé, sí. Número uno. Demikian Gos. 1, 2, 3, 4. Wow. ¿Tú hablas español? También. Un poquito. Unito. Kalau itu Vicky nggak tahu apa sih benar. bahasa Spanyol itu gampang. Kalau panggilan saya kan namanya Ana, panggilannya Anita. Jadi kalau misalnya Vicky panggilan sayangnya itu Vikita. Jadi cewek dong. Vikito boleh nggak? Vikiko boleh juga. Vikito gitu. Nah sekarang nih aku sekarang mau challenge Vicky di bagian akhir ini untuk memperagakan Halo, Mas Menteri nge-lag.